Halo adik-adik, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan. Sudah lama kita tidak berjumpa dan sekarang kita berjumpa untuk membahas soal-soal PAT, khususnya adalah untuk kelas 10-11. Namun kita akan bahas dulu untuk di kelas 10 untuk pelajaran khususnya adalah fisika. Nah, untuk di kelas 10 ini kita akan bahas beberapa soal PAT yang mungkin akan keluar ya untuk kisi-kisinya. Nah, coba kita akan lihat. Nah, di nomor pertama, di situ ada sebuah mobil melakukan kerja atau usaha sebesar 800.000 Joule untuk menempuh jarak 1 km dengan kelajuan tetap ya. Nah, ini sebetulnya ini adalah kelajuan. Nah, terus besar gaya yang dilakukan mobil tersebut. Nah, jadi ini adalah untuk materi usaha. Jadi untuk nomor 1, ini adalah tentang usaha. Nah, jadi kita ingat lagi untuk usaha atau kita bisa lambangkan dengan W, itu adalah resultan gaya, ya, resultan gaya dikalikan dengan perpindahan atau jaraknya. Nah, berarti nanti di sini sudah diketahui besarnya usaha ini adalah W-nya. Nah, ini adalah 800.000 Joule, itu adalah besar W-nya. Nah, ini kita tuliskan dulu, ini ada 800.000. Lalu untuk gayanya ini ditanyakan ya, atau sigma F-nya. Lalu dikali S atau perpindahan atau jaraknya. Nah, di sini adalah 1 km. Nah, kita konversi dulu ke meter dengan satuan SI ya. Kilo ke meter itu ya kita kalikan dengan 1000 ya. Jadi kita kalikan dengan 1000, maka 1 kali 1000 adalah 1000. Nah, ini 1000 meter. Nah, sebetulnya sih ini tinggal coret-coret aja ya. Jadi kita coret, ini nolnya 3, ini nolnya 3, kita coret. Nah, nanti kita dapatkanlah sigma F-nya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja itu adalah sebesar 800. Nah, satuannya sendiri adalah Newton. Oke, cukup mudah ya. Ini maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 2. Ini masuk ke energi ya. Jadi tentang energi kinetik di sini. Nah, diketahui sepeda motor bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, tentukanlah energi kinetik pada sepeda motor tersebut. Di mana di sini massa atau M ya sudah dalam kilogram. Lalu di sini ada kecepatan juga, ini adalah V ya. Nah, energi kinetik itu adalah EK ya. Jadi untuk energi kinetik sendiri kita sudah tahu ya, ini sudah belajar sejak SMP pun ini sudah belajar. Nah, jadi setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, jadi nanti tinggal masukkan setengah dikali massanya sendiri adalah 200 kg dan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, tapi dikuadratkan jangan lupa ya. Lalu kita bisa coret aja. 2 sama 200 ya kita coret. Jadi 100. 10 dikuadratkan juga ini adalah dapat 100 juga ya. Nanti 100 kali 100 jadinya berapa? 10.000 ya. Jadi 10.000. Nah, satuannya sendiri adalah Joule. Nah, ya satuannya sendiri adalah Joule. Oke, cukup mudah ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, siap. Lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 itu adalah besar gaya gravitasi antara dua buah benda berbanding terbalik dengan. Nah, di sini ada materi tentang besar gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi sendiri itu kita bisa lambangkan dengan F. Nah, secara rumus gaya gravitasi itu adalah konstanta gravitasi atau G
lalu dikali dengan massa 1, lalu dikali dengan massa 2, dibagi dengan jarak kuadrat ya, jarak antara massa 1 dan massa 2. Nah, maka si gaya ini kalau dia posisinya di atas ya, sama-sama di atas, maka ini adalah berbanding lurus ya. Jadi ini berbanding lurus. Nah, jadi kalau G itu konstanta tidak berubah ya, jadi ini tidak mempengaruhi. Maka massa 1 sama massa 2 ini adalah mempengaruhi, dan ini sifatnya adalah berbanding lurus. Nah, ini berbanding lurus. Nah, apa itu berbanding lurus? Jika massa 1, massa 2 semakin besar, otomatis gayanya pun akan semakin besar. Nah, itu berbanding lurus. Nah, sedangkan R atau jarak, ini dia di bawah posisinya. Nah, kalau dia di bawah, itu adalah berbanding terbalik. Gitu ya. Ini adalah berbanding terbalik. Nah, ini artinya apa? Kalau dia berbanding terbalik, jika jaraknya makin besar atau makin jauh, maka gayanya justru akan semakin kecil. Jika jaraknya semakin dekat atau semakin kecil, maka ya gayanya akan semakin besar. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Nah, jadi kita bisa lihat dari rumus sendiri ya, dari gaya gravitasi itu. Maka di sini kan yang disebutkan adalah berbanding terbalik. Nah, maka dia berbanding terbalik dengan apa? Ya jarak. Tapi hati-hati, ini jaraknya harus dikuadratkan. Nah, jadi jawaban yang D ini adalah jarak benda itu kurang tepat ya, tapi harus kuadrat jarak. Maka jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Jadi ini jangan sampai hanya jarak saja, tapi harus kuadrat jarak. Oke. Sudah paham ya? Lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4, dua buah benda masing-masing 2 kg dan 5 kg. Jarak antara kedua benda adalah 0,5 meter. Nah, tentukanlah gaya gravitasi antara kedua buah benda tersebut. Nah, jadi rumus yang dipakai adalah seperti yang di atas di nomor 3. Di sini sudah diketahui ya, ini adalah massa 1 sudah dalam kilogram, massa 2 juga sudah dalam kilogram, lalu jaraknya juga sudah dalam meter, ini R-nya 0,5. Nah, maka konstantanya juga sudah ditetapkan ya, 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, sehingga ini tinggal masuk rumus saja. Ya, rumusnya sama ini. Ya, rumusnya sama. Berarti G-nya kita masukkan berapa? 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Lalu massa satunya adalah 2. Lalu dikalikan dengan massa 2-nya adalah 5. Dan jaraknya sendiri adalah 0,5 ya. 0,5 dikuadratkan. Di sini adalah 0,5 dikuadratkan ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Jadi sebetulnya 0,5 dikuadratkan itu berapa? 0,25 ya. 0,25 itu 1/4 ya. Jadi ini 0,25, ini boleh dalam bentuk pecahan, itu adalah 1/4. Nah, karena pembagian pecahan itu kita bisa balik jadi perkalian ya. Jadi sebetulnya ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali 5 itu adalah 10. Nah, jadi 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Lalu dikalikan dengan 10. Nanti ini dikali juga tapi dibalik ya. Jadi 4/1 jadinya. Nah, ini 10 pangkat min 11 dikali 10, ya pangkatnya jadi min 10 ya, tinggal min 10 ya. Terus 4 dikali, tinggal 4 kali 6,67 tuh ya. Jadi 4 kali 6,67, kalau kita kuadrat berapa itu? Coba kita hitung di sini. 6,67 dikali 4 berarti 28, simpan 2, 6 kali 4 24 tambah 2 26 ya. Simpan 2 juga. Terus ini pun sama ya, jadi 26. Komanya ada berapa? 2. Nah, gitu ya. Komanya ada 2. Menjadi berapa? 26,68 ya, dikali 10 pangkat min 10. Nah,
Tapi karena pilihannya memang nggak ada, di sini tetap diubah dalam bentuk min 11 ternyata ya. Udah kita balikin lagi aja. Berarti kalau dia mau min 11, maka komanya itu gimana? Komanya ya ini dikali dengan 10 ya. Jadi nanti di sini menjadi 266,8 gitu ya. 266,8 lalu dikalikan dengan 10 pangkat min 11 ya. 10 pangkat min 11. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Yang C ya. Oke. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, cukup mudah ya. Nah, sudah paham ya. Jadi ini tentang gravitasi. Tinggal masukkan ke rumus yang ditulis di nomor 3 tadi ya. Ditulis di nomor 3. Coba kita cek lagi. Ini betul ya, ini 10, ini jadi min 10, ini komanya ada 2, terus min 11. Oke, ya cukup, ya pas ya. Oke, lalu nomor 5. Nah, untuk di nomor 5 sendiri, jika dua planet masing-masing, ini masanya ada, lalu ini juga ada, ini massa 1 juga sama. Ini massa 2. Nah, ini massa 1, massa 2 sudah diketahui. Lalu jaraknya ini adalah 2 kali 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 5 mungkin ya ini. Ini sebetulnya adalah 10 pangkat 5. Tapi dia dalam kilometer. Nah, tentukanlah besar gaya tarik juga ya. Besarnya gaya tarik. Nah, jadi nanti ini pun sebetulnya rumusnya sama juga ya. Jadi di sini adalah F-nya itu sama dengan masukkan juga rumusnya, ini kita masukkan juga koefisiennya atau konstantanya, gravitasinya adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11, lalu massa satunya adalah 2 dikali 10 pangkat 20 ya, lalu massa 2-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 20 juga, lalu dibagi dengan ini kilometer ke meter, kita ubah ke meter kali dengan 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 nih. Jadi dia harus dalam meter dulu. Di sini ada 10 pangkat 5, maka totalnya menjadi 10 pangkat 8. Nah, jadi nanti di sini adalah menjadi 2 dikali 10 pangkat 8. Lalu di pangkat 2, jangan lupa juga. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti perhitungannya menjadi 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Lalu di sini adalah 2 kali 4, itu jadi 8. Pangkat 10 pangkat 20 sama 10 pangkat 20 ditambah ya. Jadi 10 pangkat 40 jadinya. Lalu di kuadrat, ini dibagi nih, 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, kuadrat itu untuk pangkat dikali ya. 8 kali 2 jadi 10 pangkat 16. Nah, ini tinggal coret-coret aja. Coret-coret ya, ini habis, ini 2, 6,67 dikali 2 itu berapa? Coba, 7 kali 2, 14, simpan 1, 6 kali 2, 12, tambah 1, 13, tambah, simpan 1 lagi, ya ini juga 13 ya. Nah, gitu, 13,34 dikali 10 pangkat min 11, ya. Terus di sini ada dikali lagi dengan 10 pangkat 40 ya. Nah, 40 dibagi 10 pangkat 16 itu dikurang. Berarti tinggal 40 kurangi 16 itu adalah berapa? 24 ya, 24. Jadi ini adalah dikali 10 pangkat 24. Nah, min 11 tambah 24 itu adalah menjadi 13 ya. Jadi nanti 13,34 dikali 10 pangkat 13 Newton. Nah, inilah hasilnya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Nah,
Untuk saat ini kita akan bahas sampai nomor 5 dulu, nanti kita akan sambung di part yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik, dan jika bermanfaat kalian bisa share untuk video ini, dan ditunggu komentar dan like-nya, dan kita berjumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.